Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan berbicara tentang bakteri patogen tumbuhan. Kalau dilihat dari katanya, bakteri patogen tumbuhan artinya adalah bakteri yang dia itu menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang jenis, pengelompokan, dan taksonomi. Oke. Secara umum bakteri ini dilaporkan terdiri dari 21 filum. Nah, dari 21 filum ini 3 kelompok itu dilaporkan sebagai patogen tumbuhan, yaitu berasal dari Firmicutes, kemudian Actinobacteria, dan Proteobacteria. Nah, sebagian besar patogen tanaman memang berasal dari kelompok gram negatif, tetapi memang ada beberapa bakteri patogen tumbuhan yang berasal dari gram positif, antara lain Bacillus, Clostridium, Spiroplasma, Phytoplasma, dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk di dalamnya Clavibacter yang terdiri dari Kurtobacterium, Ratalyibacter, Lawsonia, Nocardia, Rhodococcus, dan Streptomyces. Nah, untuk kelompok gram negatif, sekitar 25 tahun yang lalu ini hanya terdiri dari 4 genus, yaitu genus Agrobacterium, Erwinia, Pseudomonas, dan Xanthomonas. Nah, pengelompokan identifikasi dari spesies setiap bakteri pada waktu itu berdasarkan inangnya. Nah, untuk sekarang ini telah dilaporkan lebih dari 30 genus bakteri patogen tubuh. Nah, untuk kelas Proteobacteria ini dibagi menjadi 5 subkelas, yaitu alpha Proteobacteria, beta Proteobacteria, gamma Proteobacteria, delta Proteobacteria, dan epsilon Proteobacteria. Nah, dari kesemua kelas tersebut, kesemua subkelas tersebut, 3 subkelas diantaranya itu beranggotakan bakteri yang bersifat patogen, antara lain alpha Proteobacteria, contohnya ini Agrobacterium, Spingomonas, kemudian ada Liberibacter, Candidatus liberibacter, kemudian ada beta Proteobacteria, ini ada Acidophora, Burkholderia, Ralstonia, Xylopilus, kemudian ada gamma Proteobacteria, ini anggotanya adalah dari kelompok Erwinia, ada kelompok Pectobacterium dan Dicea, kemudian ada Pseudomonas, kemudian ada Xanthomonas, kemudian ada Xylella. Nah, untuk kelompok alpha Proteobacteria ini terdapat 5 genus yang berperan sebagai patogen tanaman, yaitu dari kelompok Acetobacter dan Gluconobacter. Nah, ini berasal dari famili Acetobacteriaceae. Kemudian ada Spingomonas, ya, itu. Kemudian ada Agrobacterium, kemudian ada Candidatus liberibacter. Nah, Acetobacter dan Gluconobacter ini dilaporkan menyebabkan busuk pada buah-buahan. Ini ada yang melaporkan juga bahwa kedua bakteri ini dia merupakan bakteri oportunis. Artinya apa? Dia akan masuk ke dalam tanaman kalau ada luka, dan dia akan berkembang dengan cepat apabila di situ memang ada infeksi awal, ya, infeksi awal.
Kemudian dia masuk, dia akan berkembang lebih cepat. Kemudian ada Spingomonas. Spingomonas ini ada dua yang berperan sebagai patogen, yaitu Spingomonas suberifaciens yang ini menyerang pada bagian akar, dan Spingomonas melonis ini menyerang pada buah. Kemudian ada Candidatus liberibacter. Sekarang namanya jadi Liberobacter asiaticus. Ini merupakan penyebab penyakit citrus greening atau lebih dikenal dengan CVPD, citrus vine phloem degeneration. Nah, kemudian ada Agrobacterium. Nah, Agrobacterium ini dia menyebabkan crown gall. Jadi di batang, kalau tanaman terserang oleh bakteri ini pada akar ataupun pada batang, bagian yang dia itu terserang, dia akan tumbuh gol, ya, tumbuh gol. Nah, untuk beta proteobakteria ini ada beberapa kelompok ya yang dilaporkan sebagai patogen penting, antara lain Acidophora, kemudian ada Burkholderia, Ralstonia, kemudian Herbaspirillum, Herbaspirillum dan Xanthinobacterium, kemudian ada Xylopilus. Nah, kalau Xylopilus ini hingga saat ini familinya belum diketahui. Acidophora ini termasuk dalam famili Commamonadaceae. Burkholderia ini masuk ke dalam famili Burkholderiaceae. Ralstonia ini ke Ralstoniaceae. Kemudian kalau Herbaspirillum dan Xanthinobacterium ini masuk ke Oxalobacteriaceae. Nah, coba kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah Acidophora. Nah, Acidophora ini terdiri ada sekitar 4 spesies yang bersifat patogen. Ada pula beberapa spesies yang dia itu bersifat non patogen. Nah, biasanya ini ditemukan di daerah hangat, di daerah tropis ataupun kalaupun subtropis, ya di daerah yang mungkin di waktu dia musim setelah musim panas ya, musim panas. Kemudian contohnya adalah Acidophora avenae. Nah, ini merupakan patogen penting pada beberapa jenis tanaman. Nah, ada juga Acidophora avenae subspesies citrulli. Ini menimbulkan masalah yang cukup besar di semangka. Nah, ini koloni dari Acidophora. Jadi dia berbentuk mukoid, kemudian dia cembung dan mengkilat. Nah, ini merupakan gejala yang ditimbulkan dari Acidophora. Di sini terlihat ada di bagian luar ini gejala seperti tersiram air panas, kemudian di sini ada gejala cracking kan ya. Cracking ini di internal fruitnya, ketika dipotong dia ada gejala busuk seperti ini. Nah, di daun dia juga terlihat ada gejala nekrotik ya, hawar seperti ini. Nah, dari sini bisa dari buah ini kemudian menyebar ke daun, atau dari daun ini dia bisa menyebar ke buah. Nah, selanjutnya adalah Burkholderia. Nah, Burkholderia ini beberapa tahun yang lalu ini dilaporkan kurang dari 10 spesies yang dia itu bersifat patogen pada tanaman.
Nah, sekarang ini sudah dilaporkan lebih dari 60 spesies. Jadi memang pertambahannya cukup signifikan. Nah, ini mempunyai sifat yang epidemiologinya yang beragam. Banyak itu ditemukan di tanah, ataupun di air, ataupun di sekitar perakaran atau risosfer. Nah, ada spesies Burkholderia yang memang dia itu bersifat parasit ya, patogen pada manusia. Salah satunya adalah Burkholderia cepacia. Ini menyerang mampu menginfeksi manusia dan dia bisa menyebabkan kematian. Tapi memang ada beberapa laporan yang menyebutkan Burkholderia cepacia ini juga ditemukan menyerang di tanaman. Mungkin sama-sama Burkholderia cepacia, tapi mungkin fisiologisnya agak sedikit berbeda. Nah, ini laporan spesies dari Burkholderia. Nah, secara garis besar dikelompokkan menjadi dua grup, grup A dan grup B. Nah, di sini terlihat bahwa banyak sekali spesies dari Burkholderia ini. Ada Burkholderia phytophyrmans, ada Burkholderia sedimicola dan lain sebagainya. Nah, ternyata Burkholderia ini yang ada ini dibedakan menjadi dua kelompok besar, ya. Dia membentuk dua grouping, ya. Jadi di sini disebut sebagai grup A dan grup B. Nah, grup A ini ada banyak spesies, dan ini juga banyak spesies termasuk Burkholderia grume, Burkholderia gladioli, caropili, yang ini memang dilaporkan sebagai patogen penting pada tanaman, terutama yang Burkholderia grume ini dia menjadi penyebab bakterial grain rot, ya, yang sempat meledak outbreak di Indonesia dan sekarang masih menjadi masalah di daerah endemik pusat produksi padi seperti di Karawang, ya, di Karawang, Jawa Barat, kan. Nah, ini Burkholderia grume. Nah, ini beberapa, ada 5 spesies yang memang dilaporkan menjadi patogen penting pada berbagai jenis tanaman, ya, tanaman pangan ataupun ornamental. Ini ada yang pertama adalah Burkholderia gladioli, ini menyerang ornamental, kan. Kemudian Burkholderia anthropogonis, kemudian ada Burkholderia caryophylla, kemudian ada Burkholderia grume, kemudian ada Burkholderia plantarii. Nah, kalau yang di padi ini ada Burkholderia grume, dan ada juga laporan yang menyebutkan bahwa Burkholderia plantarii ini juga mampu menyerang padi, ya, menyerang padi. Nah, ada penelitian juga melaporkan bahwa Burkholderia ini dia juga ada yang berperan sebagai antagonis. Dia mampu menekan pertumbuhan Burkholderia, ya, Burkholderia dari spesies lain, dan juga Ralstonia, ya, Ralstonia. Jadi memang ternyata ini
selain dia berperan sebagai patogen, dia juga berperan sebagai antagonis ya, antagonis. Nah, kita nggak tahu apakah kita bisa memanfaatkan kemampuan antagonisnya untuk kita aplikasikan secara luas dengan mengekstraknya, maksudnya dengan kita mengambil metabolit sekunder dari glucocorderia ini atau seperti apa. Nah, mungkin ini bisa jadi kajian lebih lanjut yang menarik. Tapi yang jelas bahwa glucocorderia ini walaupun dia itu mampu berperan sebagai antagonis, tetapi karena dia juga berperan sebagai patogen tanaman, kita tidak bisa mengaplikasikannya untuk pengendalian patogen tanaman. Mungkin kita bisa memanfaatkan metabolit sekundernya. Ya, mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.